Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Semoga kalian sehat dan tetap semangat menggali ilmu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu struktur daun pada tumbuhan. Sebelumnya kita telah membahas struktur akar dan batang. Pada tumbuhan, seperti gambar di sini, terlihat tulang-tulang daun yang menyirip dan tulang-tulang daun yang sejajar. Tulang daun yang menyirip terdapat pada tanaman dikotil atau berkeping dua, seperti misalnya tanaman mangga, tanaman jambu, tanaman belimbing, tanaman cabai, tumbuhan cabai. Sedangkan yang tulang daunnya sejajar adalah pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Misalnya daun tanaman jagung, padi, rumput, atau daun kelapa. Fungsi dari daun adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, sebagai tempat keluar masuknya udara sehingga oksigen itu akan dihasilkan nanti setelah proses fotosintesis. Di daun juga terjadi peristiwa transpirasi atau penguapan, pengaturan air di daun. Dan daun berfungsi sebagai respirasi atau tempat untuk pernafasan, di mana daun juga mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Kita perhatikan jaringan pada daun terdiri dari kutikula atau lapisan lilin berfungsi untuk mengurangi penguapan pada daun. Di bawah lapisan kutikula terdapat epidermis atas, lalu di bawahnya jaringan tiang, karena bentuknya seperti tiang, atau disebut juga jaringan palisade. Kemudian di bawahnya lagi jaringan bunga karang yang bentuknya tidak beraturan. Jaringan tiang banyak mengandung klorofil dibandingkan dengan jaringan bunga karang. Maka kedua jaringan ini disebut jaringan mesofil, tempat terjadinya proses fotosintesis. Jaringan bunga karang juga sebagai tempat aliran CO2 dan O2. Di sini juga bisa sebagai tempat cadangan makanan. Aliran CO2 dan O2 itu diatur oleh sel-sel penjaga pada stomata atau mulut daun. Stomata membuka dan menutup tergantung dari reaksi sinar matahari. Contohnya di sini, stomata yang terbuka itu biasanya terjadi pada siang hari. Pada waktu ini, sel-sel penjaga akan membuka dengan semaksimal mungkin sehingga stomatanya bisa memasukkan CO2 ke dalam tumbuhan yang nanti akan digunakan untuk fotosintesis. Lalu pada malam hari stomata akan menutup, maka sel-sel penjaga pada stomata akan bekerja sehingga stomatanya akan tertutup atau berbeda dengan gambar yang stomata yang terbuka. Namun kerja mekanisme dari stomata ini berbeda dengan mekanisme stomata pada tanaman kaktus. Pada tanaman kaktus justru pada siang hari stomatanya akan menutup karena stomata juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada malam hari stomatanya akan membuka. Kita ketahui reaksi kimia dari fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2, 6O2. Ini menandakan bahwa proses fotosintesis sangat membutuhkan CO2 atau karbon dioksida, H2O, air, cahaya matahari, dan klorofil. Lalu yang dihasilkannya adalah zat gula atau glukosa. Zat gula atau glukosa kemudian akan diubah menjadi zat pati. Zat pati ini bisa kita jumpai pada umbi di akar atau pada batang, misalnya tanaman sagu. Hasil dari fotosintesis adalah oksigen, maka kita berterima kasih kepada tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang bisa memberikan udara segar kepada kita manusia. Fungsi dari tumbuhan menginspirasi manusia dalam menciptakan teknologi yang membantu kerja manusia. Contohnya adalah tanaman keladi atau tanaman talas. Apabila diletakkan air di atasnya, daunnya tidak jadi basah. Nah, ini menginspirasi manusia untuk membuat zat bahan atau zat kimia yang dicampurkan kepada cat, dan kemudian mobil misalnya yang dicat dengan cara seperti ini
akan tetap mengkilat walaupun telah kena air maupun debu. Kemudian inspirasi yang lain pada akar tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok dengan akarnya yang sedemikian rupa ternyata dapat mengatur sirkulasi air sehingga diperoleh penyaringan air seperti penyaringan air. Nah, ini menginspirasi manusia untuk membuat sistem alat penyaringan air. Kemudian sel surya terinspirasi dari peristiwa fotosintesis pada daun. Daun yang mendapatkan sinar matahari serta bereaksi dengan CO2 menimbulkan aliran elektron di dalam daun sehingga terbentuklah glukosa. Nah, di sel surya juga demikian, sinar matahari yang diterima kemudian diolah sehingga menghasilkan elektron-elektron yang mengalir yang kita kenal sebagai listrik. Sedangkan lampu di sepanjang jalan ini akan hidup pada malam hari dan akan mati ketika pagi hari, di mana sinar matahari mulai ada. Kerjanya terinspirasi dari stomata pada tanaman kaktus. Pada tanaman kaktus, pada malam hari stomatanya membuka, kemudian pada pagi hari stomatanya menutup. Jadi proses kerjanya terinspirasi dari stomata tanaman kaktus sehingga saklar dari lampu-lampu di sepanjang jalan bisa hidup atau dinyalakan dan dimatikan secara bersamaan tergantung dari adanya sinar matahari. Jadi kalau pada malam hari sinar matahari tidak ada, maka ada komponen fotolistrik di alat ini yang peka terhadap cahaya sehingga pada saat hari mulai gelap, justru lampu bisa menyala. Dan mulai pagi hari, lampunya mati. Ini adalah bunga. Bunga adalah organ reproduktif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga, sebagaimana kita ketahui, ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, serbuk sari, tangkai sari, dan kepala putik. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putik seperti nampak pada gambar, maka peristiwa penyerbukan telah terjadi. Peristiwa penyerbukan ini menghasilkan 2 inti sel sperma dan 1 inti sel vegetatif. Inti sel sperma ini kemudian bersama dengan inti sel vegetatif membentuk buluh masuk ke dalam bagian bawah yang seperti kantung yang disebut sebagai bakal buah dan bakal biji. Selanjutnya, inti sel sperma akan bertemu dengan sel telur menghasilkan embrio, dan inti sel sperma yang satunya lagi dengan inti kandung lembaga sekunder akan melebur menghasilkan endosperma. Kita lihat perkembangannya seperti pada gambar, sehingga embrio yang ada akan tumbuh lalu membentuk biji. Kita lihat lagi di gambar biji tanaman mangga. Selama biji tanaman mangga ini pada bagian ujungnya terdapat embrio, lalu kemudian ditanamkan, belum bisa tumbuh akar, maka untuk pertumbuhan daun dan batangnya menggunakan zat makanan yang ada atau pada cadangan makanan di biji. Nah, kemudian di luar dari biji terdapat daging buah. Nah, sekarang kita lihat bunga pada mangga ini harus kita jaga karena kita sekarang sudah tahu bahwa bunga tanaman buah, contohnya mangga, adalah calon dari buah. Jadi jangan dirusak ataupun dipatah-patahkan. Nanti ini calon buah sehingga dia bisa tumbuh nantinya menjadi buah. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, disebut juga jaringan tumbuh, biasanya terdapat pada kambium, ujung batang, atau ujung akar. Jaringan epidermis disebut juga jaringan pelindung, terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Apabila epidermisnya termodifikasi, maka bisa menjadi stomata, sisik, rambut, akar, atau duri. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar atau pengisi karena terdapat hampir pada semua bagian tumbuhan. Contohnya adalah pada akar, batang, dan daun. Namun jaringan parenkim yang telah terdiferensiasi bisa berubah menjadi umbi. Pada parenkim daun berubah menjadi jaringan palisade dan bunga karang. Jaringan sklerenkim dan kolonkim disebut juga jaringan penguat. Fungsinya menegakkan atau menguatkan tubuh. Xilem yang tersusun dari parenkim yang seperti serat, sedangkan pada kulit kacang tersusun dari parenkim yang pendek-pendek tidak teratur.
Sedangkan batangnya tumbuhan yang masih muda mengandung kolenkim. Terakhir, jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler disebut juga jaringan pengangkut. Ini terdapat pada xilem dan floem. Xilem fungsinya mengangkut unsur hara dari akar sampai ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Demikian penjelasan Ibu pada bab 3 ini sudah terakhir. Selanjutnya, Ibu akan membuatkan soal dari Google Form dan kamu dapat latihan untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu tentang bab 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.